Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Topik yang kita bahas mengenai Yakub memberikan persembahan 1/10 kepada Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk Tuhan yang selalu menyertai kami di tengah kesulitan apapun. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan firman untuk meneguhkan iman kami. Dan kami bersyukur untuk perlindungan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu berkaitan dengan Yakub memberikan persembahan 1/10 kepadamu ya Tuhan. Kiranya kami boleh mendapat pengajaran dari ayat-ayat yang kami akan baca dan dengarkan. Terima kasih Bapa. Kiranya Roh Kudus menolong kami dan memberikan kami kekuatan untuk menjadi pelaku firman. Berkat-Mu atas kami, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan diambil dari Kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai dengan 22. Demikianlah firman Tuhan. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang di ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati dan menjadikan itu pedoman iman dalam kehidupannya. Di dalam konteks ayat-ayat yang baru saja kita baca, kita mengetahui bahwa saat terjadi peristiwa di mana Yakub diberikan mimpi atau penglihatan ketika ia bermalam di satu tempat, dan di sana dinyatakan Tuhan kembali mengulangi apa yang sudah dijanjikannya kepada Abraham dan Ishak. Konteksnya waktu itu Yakub lari ke Mesopotamia setelah ia melakukan dua hal yang sangat penting dalam kehidupan Yakub. Yang pertama, Yakub melalui sup kacang merah menjadi yang sulung.
Dan Yakub melalui ibunya lalu menjadi seperti Esau, ia mendapatkan berkat anak sulung dari Ishak. Karena ketakutan mau dibunuh atau dianiaya oleh Esau, seperti yang mungkin saja diperkirakan oleh ibunya, Yakub pergi meninggalkan ayah ibunya dan Esau, lalu menuju ke rumah Laban. Sebelum sampai ke rumah Laban, Yakub yang berlari menjauh dari tempat tinggal orang tuanya itu, ia akhirnya lelah dari dalam perjalanan. Apa yang dialami Yakub merupakan pengalaman spiritual yang sangat penting bagi Yakub, namun juga menjadi hal yang perlu untuk pembelajaran kita. Di sini Yakub sesungguhnya tidak punya suatu keinginan untuk berjumpa dengan Tuhan. Yakub juga tidak punya keinginan untuk bermimpi memiliki penglihatan atau mendapatkan penyataan Tuhan. Sepenuhnya apa yang dialami Yakub adalah inisiatif dari Allah. Dan di dalam mimpinya itu ada beberapa hal penting yang perlu kita ingat dan perlu kita perhatikan. Yang pertama dikatakan, Yakub dengan apa yang terlihat dari mimpinya itu, ada tangga dan ada malaikat-malaikat yang turun naik dari tangga itu, dari bumi ke ujung langit. Ini bagian yang pertama, suatu penglihatan yang sangat tidak biasa. Bahkan sampai sekarang mungkin belum ada orang yang melihat suatu peristiwa yang seperti ini. Seakan-akan real, bukan hanya mimpi biasa, tetapi suatu kondisi yang betul-betul menampilkan suatu peristiwa supranatural. Bagaimana Yakub tahu bahwa itu malaikat dan bagaimana Yakub tahu bahwa itu tangga menuju langit. Itu bagian pertama. Tentu di sini bukan hanya berbicara tentang pewahyuan umum, tetapi ini pewahyuan khusus melalui mimpi. Waktu itu dapat terjadi karena memang Alkitab belum ada dan juga belum ada penulisan Alkitab. Waktu itu Tuhan berbicara melalui mimpi dalam berbagai cara, dan memang belum secara verbal ia menyampaikan rancangan kehendaknya. Yang kedua yang menarik adalah ketika dituliskan di ayat 13, Tuhan berdiri di sampingnya. Tuhan mengampiri, mendatangi, menjumpai Yakub. Ini adalah peristiwa yang sangat penting dan sangat besar di dalam kehidupan Yakub. Di tengah ketakutan dan kesulitan yang sedang dihadapinya, ada Tuhan yang ternyata tanpa diketahui dan dimengerti oleh Yakub adalah Tuhan yang setia memelihara menjaga Yakub. Tuhan yang menyertai Yakub. Tuhan berdiri itu bukan sesuatu yang dapat kita bayangkan seperti seorang penjaga. Ini adalah berkaitan dengan penyertaan Tuhan yang lebih dari sekedar sop kacang merah atau berkat yang ada, yang tersedia, yang diberikan ayahnya. Ini adalah suatu penyataan Tuhan yang spesial untuk Yakub. Padahal tidak pantas, tidak layak untuk menerima penyertaan Tuhan. Yang ketiga, di sini dijelaskan bahwa Tuhan yang menyatakan apa yang pernah dijanjikan Tuhan kepada Abraham, kepada Ishak berkaitan dengan dua hal. Yang pertama, keturunan, dan yang kedua, tanah yang ditempati oleh Yakub. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting sampai sekarang. Kita diberikan keturunan dan diberikan tanah. Tanah merupakan perwakilan upaya untuk kita dapat kelola untuk kebutuhan hidup kita. Keturunan merupakan perwujudan dari apa yang Tuhan kehendaki untuk kita bertambah banyak, menguasai bumi.
Dan janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham dilanjutkan kepada Ishak dan sekarang kepada Yakub. Ini adalah janji yang tidak berubah dari Tuhan. Tuhan yang berjanji tidak pernah mengubah janjinya. Tuhan yang setia menyatakan janjinya itu akan selalu menjaga apa yang dinyatakannya itu dan menerapkannya di dalam konteks sejarah umatnya. Apa yang dijanjikan Tuhan itu menjadi suatu kekuatan yang dapat memberikan semangat di dalam kehidupan Yakub. Yang keempat dikatakan, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Ini ada suatu hal yang sangat penting bagi kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Penyertaan dan perlindungan. Spesial datangnya dari Tuhan. Tuhan tidak mengutus malaikat untuk melindungi, padahal ada malaikat yang turun naik dari bumi ke surga, dari surga ke bumi. Tuhan tidak mengatakan, aku akan suruh malaikat-malaikat yang ada itu untuk melindungimu. Tetapi di sini Tuhan sendiri yang berkata, aku menyertai engkau dan aku melindungi engkau. Ditambah lagi, aku tidak akan meninggalkan engkau. 3 kata ini saja itu menghibur, meneguhkan, memberikan perhatian yang sangat spesial untuk Yakub. Tentu 3 kata ini juga berguna untuk kita sampai saat ini. Penyertaan, perlindungan, dan tidak meninggalkan, kesetiaan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dengan peristiwa mimpi dan dengan penyataan Tuhan ini, tentulah kita mendapatkan suatu pengajaran yang mulia. Bahwa pengenalan akan Tuhan itu dimulai dari Tuhan yang menyatakan diri. Dan apa yang menjadi respon Yakub, bukan saja ia mendirikan suatu tempat untuk mengingat akan kehadiran Tuhan, mengingat akan penyertaan Tuhan yang dinyatakannya, yang disebut tempat itu Bethel. Respon yang menarik adalah ia bernazar kepada Tuhan. Memang sedikit ada syarat sepertinya yang dinyatakan oleh Yakub. Syaratnya kepada Tuhan. Seolah-olah dia tidak yakin dengan penyataan Tuhan bahwa ia menyertai, bahwa ia akan menolong, melindungi, bahwa ia tidak akan meninggalkan. Apakah ini real atau ini hanya sekedar menggembirakan saja? Itu sebabnya Yakub, seorang yang cerdas ini, menyampaikan nazar dengan syarat. Nah, ini tidak boleh ditiru, Bapak Ibu. Tidak boleh ditiru. Kita bukan dalam konteks jejak kakinya Yakub. Yakub mungkin saja di dalam pergumulannya dan kesusahannya pada konteks itu secara manusiawi dan secara kehidupan rohaninya yang belum mengalami pertumbuhan pengenalan yang utuh, ia menyampaikan nazar dengan syarat. Syaratnya apa? Aku akan bernazar, akan memberikan 1/10 kalau Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan memberikan kepadaku roti dan pakaian, Tuhan memberikan aku keselamatan dan mengembalikan aku kepada orang tuaku atau kepada keluargaku. Dan nazar itu menjadi nazar persyaratan. Kalau itu dipenuhi, maka aku akan mempersembahkan 1/10 kepadamu. Kita harus hati-hati dan cermat memahami bagian ini. Seringkali kita itu memakai konteks Yakub dalam pengertian ini untuk memiutangi Tuhan dengan memberikan persembahan 1/10 kepada Tuhan. Kalau Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kecukupan, Tuhan memberikan perlindungan, maka aku akan berikan persembahan. Jadi bagaimana dia memberikan persembahan? Ya perlindungannya dulu, penyertaannya dulu, dan kekuatannya dulu diberikan, kecukupan dulu diberikan. Tuhan diberikan syarat supaya ia memberi persembahan. Sekali lagi, ini spesial case untuk Yakub. Kalau kita mau ikuti konsep ini secara urufiah, literal, maka seolah-olah Yakublah yang menentukan
apakah dia memberi persepuluhan atau tidak. Kenapa? Karena Yakub memberikan syarat. Andai kata Yakub ternyata tidak di dalam konteks penyertaan perlindungan menurut konsepnya, pemikirannya, apakah Yakub tidak memberikan persembahan 1/10 kepada Tuhan? Mari kita pikirkan dan renungkan apa yang dinyatakan oleh Yakub ini kepada Tuhan. Ini ayat yang sangat spesial dan banyak sekali orang yang mencoba memanipulasi ayat ini untuk kepentingannya. Kalau sakit, kalau susah, kalau menderita, kalau dalam kondisi terpuruk, keluarlah kalimat-kalimat syarat. Tuhan, aku akan ikutmu. Tuhan, aku akan memberikan yang terbaik bagimu. Aku akan melakukan ini dan itu. Asalkan Tuhan berkati aku. Tuhan sertai aku. Kita tidak memberikan persembahan 1/10 seperti itu. Abraham memberikan persembahan 1/10 sebagai ucapan rasa syukur dan penghormatan kepada Tuhan Allah. Tapi berbeda dengan Yakub. Dia memberikan persembahan 1/10 asal Tuhan memberkati. Yang satu teosentris, Yakub lebih kepada antroposentris. Persembahan 1/10 yang kita berikan kepada Tuhan, apakah antroposentris atau teosentris? Berpusatkan kepada Tuhan atau berpusatkan kepada diri? Kalau kita baca teks ini dalam konteks sebelumnya, maka kita tahu bahwa Tuhan terlebih dahulu sudah menyatakan janjinya. Mengapa Yakub meragukan itu? Apa yang menjadi alasan Yakub meragukan itu? Kalau kita melihat latar belakangnya dan permasalahan yang sedang dihadapinya, itu bisa muncul dari rasa ketakutan yang luar biasa. Ia sendiri lari tanpa ada yang berpihak kepadanya, melindunginya, menemaninya dalam pelarian itu. Dari latar belakang itulah, pernyataan Tuhan di dalam mimpinya itu dianggap tidak betul-betul signifikan di dalam hidupnya. Mengapa? Ya, karena bisa jadi di tengah jalan dia mengalami suatu kecelakaan. Belum sampai ke rumah Laban, pamannya. Bahkan bisa jadi kakaknya Esau bisa mengejarnya dan ia mengalami kecelakaan. Bahkan bisa dibunuh. Jadi permintaan Yakub di dalam konteks itu manusiawi, antroposentris. Sekalipun Tuhan sudah berjanji. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, kalau kita memberikan persembahan, dalam konteks ini persembahan 1/10 kepada Tuhan, seharusnya tidak memiliki konsep antroposentris. Karena Tuhan tidak minta juga kepada Yakub. Tuhan tidak mengatakan, Yakub, kamu akan saya berkati, kamu akan saya lindungi, kamu akan saya tetap jaga, tidak saya akan tinggalkan. Asal kamu berikan kepada saya persepuluhan. Tidak. Justru 1/10 itu menjadi alat bagi Yakub untuk Tuhan menyertainya. Di sini perlu betul-betul kita sebagai orang percaya memperhatikan apa yang diperintahkan Tuhan ini. Jangan sampai kita tidak betul-betul memahami bagian ini secara utuh. Pelajaran apa yang kita dapatkan dari teks ini? Yakub dan persembahan 1/10 kepada Tuhan. Yang pertama, Tuhan yang berinisiatif, yang menyatakan dirinya dan menyampaikan janjinya adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Yang kedua, Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas sejarah hidup manusia, terlebih khusus atas umat pilihannya.
Jadi Tuhan menyatakan itu bukan syarat yang dimintanya untuk dia bisa melakukan itu, tetapi memang dari dirinya Tuhan. Yang ketiga, apa yang kita pelajari dari sini? Janganlah kita memberi itu bersifat antroposentris dan seolah-olah memiutangi Tuhan. Kan aku sudah minta nazar dan Tuhan harusnya berkati aku, tidak demikian. Jadi tempatkanlah segala persoalan pergumulan kita dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang saya punya pergumulan. Yang terakhir Bapak Ibu, yang keempat, mari kita selalu bergantung kepada Tuhan yang berjanji. Berharap kepada Tuhan yang setia. Kita yang menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ketahuilah, Tuhan selama-lamanya mulia. Dan Tuhan selama-lamanya memberikan kepada umatnya penyertaannya. Kiranya perenungan yang dapat kita pelajari hari ini menjadi berkat rohani bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam Kristus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah belajar pada teks dan konteks di mana Yakub menyampaikan persembahan 1/10 kepadamu. Ternyata demi suatu syarat yang ditentukannya sendiri. Kami mau Tuhan belajar agar apa yang kami lakukan dan apa yang kami kerjakan bukan memiutangi Tuhan atau memberi syarat kepada Tuhan, tetapi kami mau melakukan itu karena Tuhan setia pada janji. Tuhan setia menolong kami, melindungi kami. Terima kasih Bapa, inilah permohonan kami dan doa kami kepadamu. Sertailah kami, lindungilah kami, jangan tinggalkan kami dan jangan biarkan kami sendirian. Kami tahu Engkau berdaulat atas kami ya Bapa. Oleh Roh Kudus-Mu kami diingatkan terus akan firman-Mu yang mulia dan indah ini. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.